Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, lanjut saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Jamaluddin Al-Afghani. Beliau merupakan seorang aktivis yang berasal dari Afghanistan dan beliau juga merupakan seorang ilmuwan. Beliau lahir di daerah Afghanistan, yaitu Asadabad di distrik Kabul pada tahun 1839 Masehi, dan beliau meninggal pada tahun 1897 Masehi. Nama lengkap beliau merupakan Muhammad Jamal Aldin bin Safdar. Nasab beliau sampai kepada Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang sering berkelana keliling dunia. Di antara jenjang pendidikan beliau yang pertama yaitu beliau menimba ilmu yang pertama kali di kampung halamannya yang berada di Asadabad di distrik Kabul, yaitu di Afghanistan. Setelah beliau menimba ilmu di kampung halamannya, beliau mencari ilmu keluar, yaitu di daerah Kabul dan Iran. Di situ beliau mempelajari ilmu agama dan ilmu umum seperti filsafat, ekstrak maupun yang lainnya. Setelah itu, beliau melanjutkan lagi studinya ke negeri India. Beliau melanjutkan ke India. Beliau belajar di sana dengan pelajaran yang lebih modern, dan lebih banyak pengalamannya. Seperti itu. Setelah beliau melanjutkan pendidikannya di India, beliau mencoba untuk umroh. Umroh ataupun haji ke Makkah pada tahun 1857 Masehi. Setelah beliau umroh ke Makkah, beliau melanjutkan lagi ke Paris, yaitu di daerah Eropa. Di sana beliau mulai mendirikan sebuah organisasi, yaitu adalah Al-Urwah Al-Wusqa. Di sana beliau mendirikan sebuah organisasi yang bernama Al-Urwah Al-Wusqa. Di sana beliau mendirikan bersama temannya yaitu Muhammad Abduh. Dari Al-Urwah Al-Wusqa ini merupakan sebuah ikatan keluarga yang kencang, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan Al-Urwah Al-Wusqa di sini merupakan ikatan yang kuat atau kencang, seperti itu. Maksud dari penamaan Al-Urwah Al-Wusqa di sini dimaksudkan untuk memperkuat tali ikatan silaturahmi dari umat Islam yang berada di seluruh dunia, seperti itu. Beliau juga mengambil nama ini terinspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 256, seperti itu. Setelah beliau mendirikan organisasi itu, beliau melanjutkan lagi pada tahun 1864 menjadi penasehat Syekh Ali Khan. Setelah menjadi penasehat, beliau langsung kemudian diangkat oleh Muhammad Azam Khan menjadi Perdana Menteri. Itu beberapa dari perjalanan pendidikan beliau dan karirnya, seperti itu.
Beliau juga memiliki beberapa karya dalam bidang akademik atau dalam bidang keilmuan. Nah, di antara karya-karya beliau yaitu yang pertama, Bab ma ya'ulu ilahi amr al-muslimin, yaitu buku yang membahas tentang sesuatu yang melemahkan orang-orang muslim, seperti itu. Di sini beliau mengangkat pembahasan yang mana orang-orang muslim ini dilemahkan oleh orang-orang barat, seperti itu, agar orang-orang muslim ini sadar akan pengaruh dari barat, seperti itu. Karyanya yang kedua yaitu Makidah Asyarkiyah. Nah, buku ini membahas tentang tipu muslihat orientalis. Yang ketiga bukunya yaitu Risalah fi Ar-Rad ala Masyihin. Nah, membahas tentang risalah untuk menjawab golongan Kristen. Dan selanjutnya yang keempat, Diyah Al-Qafiqain. Nah, di sini dia membahas tentang cahaya dari penjuru yang isinya mengecam pemerintah Iran yang zalim. Yang kelima, bukunya yaitu Haqiqah Al-Insan wa Haqiqah Al-Watan. Nah, bagaimana hakikat dari seorang manusia dan hakikat dari tanah air. Nah, dan bukunya yang terakhir yaitu Ar-Rad ala Ad-Dahriyin, yang membahas tentang tangkisan terhadap kaum materialis atau komunis. Nah, seperti itu. Selain dari 6 buku yang beliau buat, beliau juga membuat dalam setiap minggunya sebuah majalah. Nah, majalah ini pun tidak jauh diambil namanya dari organisasi yang tadi, yaitu disebut dengan majalah Al-Urwah Al-Wusqa. Di sini majalah ini beliau terbitkan di Paris. Nah, beliau terbitkan majalah ini agar umat Islam di dunia tidak ketinggalan akan informasi dan keilmuan tentang keagamaan atau agama Islam, seperti itu, dan agar umat Islam menjadi lebih erat dan menyatu akan tali persaudaraannya di seluruh dunia. Jamaluddin Al-Afghani ini membuat majalah ini tidak sampai lama diterbitkan, hanya selama 8 bulan. Karena ketika itu majalah ini sampai ke tangan orang-orang barat, yang mana orang-orang barat ini mencegah peredaran majalah ini di daerah Eropa, yang mana orang-orang barat takut akan bersatunya umat muslim di dunia yang menjadikan lemahnya orang-orang barat, seperti itu. Makanya dari Jamaluddin Al-Afghani ini, dia mendirikan sebuah organisasi yang mana menyatukan umat Islam di dunia, seperti itu. Salah satu contohnya, beliau itu sangat memotivasi para penduduk India agar tidak dijajah terus oleh bangsa Inggris terutama, seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin dilanjutkan oleh Ustadz Khalil. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya akan memaparkan pemikiran politik Jamaluddin Al-Afghani. Jadi ide-ide pembaharuan pemikiran politik Al-Afghani tentang negara dan sistem pemerintahan. Jadi saya akan paparkan secara detail biar kita paham, ya. Bentuk negara dan pemerintah.
Menurut Al-Afghani, Islam menghendaki bahwa bentuk pemerintah adalah republik, sebab di dalamnya terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara harus tunduk kepada undang-undang dasar. Jadi kita selaku masyarakat harus patuh kepada pemerintah. Kalau pemerintah mengarahkan seperti ini, kita harus mengikuti. Jangan sampai kita itu melanggar dari aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Pendapat seperti ini baru dalam sejarah politik Islam, yang selama ini pemikirannya hanya mengenal bentuk khalifah yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi sebagai pemerintah itu mempunyai kekuasaan dan mempunyai hak terhadap undang-undang yang telah ditentukan. Jadi kita kalau diarahkan seperti ini, ya kita ngikuti. Jangan sampai kita itu melanggar dari undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Saya bacakan poin-poin saja ya. Sistem demokrasi. Di dalam pemerintah tidak ada kebebasan berpendapat, kebebasan hanya ada pada raja, kepala negara yang bertindak yang tidak diatur oleh undang-undang. Jadi kebebasan ataupun hak-hak kita itu yang mempunyai kewenangan adalah pemerintah. Kita tidak sebagai masyarakat tidak mempunyai hak mengatur pemerintah, akan tetapi pemerintah yang mempunyai aturan ataupun undang-undang yang telah ditentukan. Kita cuman ngikutin aja. Kalau pemerintah menyuruh kepada A, ya kita A, selama itu baik. Jadi kita jangan sampai melanggar dari aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Solidaritas Islam. Al-Afghani menginginkan adanya persatuan umat Islam, baik yang sudah merdeka maupun yang masih jajahan. Gagasan ini terkenal dengan pan-Islami. Ide besar ini menghendaki terjalinnya kerjasama antara negara-negara Islam dalam masalah keagamaan. Jadi Al-Afghani ini menginginkan agar umat Islam ini menjadi satu. Jadi tidak ada istilahnya pecah di antara Islam ini tidak ada. Jadi dia pengen melangkul kepada umat Islam agar umat Islam itu menjadi baik. Pengaruh Jamaluddin Al-Afghani. Seperti yang sudah disebutkan, Al-Afghani menyuarakan gagasan seperti pan-Islamisme. Sebenarnya gagasan seperti itu juga pernah disuarakan oleh Utsmaniyah muda, tapi sangat kurang pengaruhnya terhadap bangsa-bangsa yang bahasanya bukan Turki. Nah, jadi dulu Al-Afghani ini menyuarakan gagasan seperti pan-Islamisme. Sebenarnya gagasan ini sudah pernah disuarakan oleh Utsmaniyah, tapi tidak berhasil. Yang berhasil hanya adalah Jamaluddin Al-Afghani. Jadi sesuatu yang disampaikan itu baik, maka akan gampang diterima oleh masyarakat ataupun umat Islam.
Mungkin itu saja. Mohon maaf jika banyak kekurangan karena saya masih dalam belajar. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.